Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cookies yang enak banget. Prosesnya gampang tanpa cetakan dan ini aku bikinnya versi ekonomis. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan 100 gram keju, aku pakai Kraft Cheddar. Ini kita parut di atas loyang. Untuk rasa yang lebih premium, teman-teman bisa ganti dengan keju parmesan dan edam ya. Karena kita mau bikin yang versi ekonomis, maka kita pakai keju cheddar biasa aja. Dan ini akan kita jemur atau diangin-anginkan selama kurang lebih 2-3 jam. Atau boleh disimpan di kulkas dalam keadaan yang terbuka seperti ini. Nah, hasilnya setelah didiamkan selama beberapa jam, dia sudah mulai kering seperti ini. Ini boleh kita pakai ya. Tahap kedua, kita siapkan wadah bersih dan juga ayakan. Kita masukkan 10 gram susu bubuk. Ini susu bubuknya aku pakai yang full cream. Kemudian tambahkan juga dengan 50 gram tepung maizena. Dan ada 200 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai yang mereknya Kunci Biru. Lalu di sini aku menambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Ini opsional, sebenarnya boleh di skip, tapi kalau teman-teman mau hasil yang lebih keras-keras silahkan pakai baking powder ini ya. Kemudian semua bahan kering ini akan kita ayak sampai nanti butirannya bisa lebih halus, tidak ada yang bergumpal dan juga bergerindil. Nah, kalau sudah selesai, bahan kering ini akan kita aduk sampai semuanya tercampur rata, supaya nanti saat mengadoni itu tidak perlu effort yang terlalu berlebihan karena bahan keringnya sudah tercampur ya. Yuk langsung aja kita mulai bikin adonannya. Pertama siapkan wadah bersih, lalu masukkan 180 gram margarin. Aku pakai yang mereknya Blue Band Cake and Cookies. Untuk rasa yang lebih premium, teman-teman bisa mencampurnya menggunakan butter dengan perbandingan 1:1 atau boleh juga di mix yang lainnya. Kemudian tambahkan dengan 10 gram gula halus. Ini hanya untuk menyeimbangkan rasanya saja, dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini akan kita satukan dengan cara dikocok manual seperti ini pakai whisk, atau teman-teman boleh menggunakan mixer tapi maksimal 1 menit aja, jangan terlalu lama supaya nanti adonannya tidak luber. Setelah teksturnya creamy seperti ini, tambahkan 2 butir kuning telur. Kita masukkan, ini aku pakai yang kuning telur ukurannya besar ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata saja, jangan terlalu lama supaya nanti adonannya tidak terlalu melebar ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sisihkan dulu whisknya. Kemudian campurkan bahan kering yang tadi sudah kita ayak dan kita aduk. Ini karena tepung terigunya sedikit, jadi aku masukkan saja semuanya. Kemudian diaduk, tidak perlu pakai tenaga aduknya. Cukup dicampur-campurkan saja seperti ini ya teman-teman, pakai spatula. Jadi karena bikinnya dalam porsi yang kecil, jadi nggak perlu banyak tenaga sih sebenarnya, dan prosesnya juga cepat banget. Kemudian masukkan 100 gram keju cheddar yang tadi sudah kita angin-anginkan dan teksturnya sudah lebih kering ya. Kemudian dengan tangan yang sudah bersih, ini kita campurkan kejunya hanya sampai tercampur saja, tidak usah diuleni yang terlalu keras, supaya nanti adonannya tidak terlalu keras ya hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini salah banget tadi, kejunya itu agak panjang-panjang, jadi tidak bisa hancur, tapi nggak apa-apa karena tetap enak rasanya. Lalu siapkan silikon mat atau alas kerja, kemudian kita akan pipihkan adonannya. Nah, di sini prosesnya kita tidak menggunakan cetakan, jadi kita akan pipihkan semuanya seperti ini. Kalau lengket, teman-teman boleh pakai plastik di atas alasnya atau juga boleh pakai baking paper seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita rapikan bagian kanan dan juga kiri supaya nanti ini sekali bikinnya nggak perlu dipotong-potong lagi. Jadi kita benar-benar membuat adonan ini menjadi kotak yang nantinya mudah untuk dibagi-bagi ya teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal dipotong-potong aja bagian pinggirnya, terus ditempel di bagian yang masih bolong seperti ini dengan menggunakan bantuan scraper. Terus digaruk-garuk, ini fungsinya supaya nanti tingkat tebalannya itu sama ya teman-teman, atau dikira-kira aja boleh, jangan terlalu tebal, ini kurang lebih sekitar 0,5 cm aja. Jadi baking paper ini berfungsi supaya nanti adonannya itu ketika digilis itu nggak lengket.
Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah bentuk kotak full seperti ini. Nanti kalau misalnya bagian pinggirnya kurang rapi, tinggal didorong-dorong aja pakai scraper seperti ini. Nah, cantik banget hasilnya. Jadi nanti kita sekali kerja, nggak perlu berkali-kali gilesnya ya. Kemudian untuk olesannya di sini aku sudah siapkan 1 butir kuning telur. Ini aku pakai telur omega, warnanya cantik banget. Dan di sini sesuai resep yang aku ikuti itu pakai setengah sendok makan susu cair. Tapi kayaknya lebih bagus pakai minyak sayur deh teman-teman. Hasilnya lebih garingnya tuh cepet gitu. Tapi di sini aku pakai susu ya. Jadi 1 butir kuning telur dengan setengah sendok makan susu cair. Dioles aja langsung di atas permukaan kuah yang tadi sudah kita pipihkan. Dengan bantuan kuas halus seperti ini, diolesi sampai merata. Nah, kalau sudah, aku juga sudah siapkan keju cheddar yang sudah diparut. Langsung aja nih kita taburkan di atasnya. Tentunya semakin banyak semakin enak, tapi saran aku sih secukupnya aja supaya nanti saat memotong juga lebih mudah dan nggak kelihatan begitu berantakan ya teman-teman. Diratakan ke setiap bagian dan supaya nanti kejunya lebih lengket ke adonannya, kita tekan-tekan seperti ini dengan menggunakan scraper. Nah, kalau sudah selesai kita lanjut aja potong-potong cookiesnya. Di sini aku pakai bantuan penggaris. Ini aku potong jadi 4 cm ya, teman-teman. Nah, dengan bantuan penggaris jadi kita bantu potong seperti ini, insya Allah hasilnya bisa lebih rapi dan sama besarnya ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong lagi sekitar 1,5 cm atau ini benar-benar disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Nah, kalau sudah selesai dipotong, lanjut aja kita pindahkan ke atas loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper supaya nanti kuenya nggak lengket di loyang ya. Caranya gampang banget ya teman-teman. Nggak perlu pakai cetakan, terus sekali kerja gini digiles langsung, diolesin langsung, ditaburi keju langsung, terus tinggal dipindah-pindahin aja ke atas loyang. Bener-bener insya Allah ini tuh cara yang paling praktis. Nah, kita juga bisa pakai bantuan jari untuk menyamakan besar kecilnya potongan dan juga dibantu di tap-tap kejunya supaya nanti bisa lebih lengket di adonan ya teman-teman. Jangan lupa untuk diberi jarak per adonannya supaya nanti dia kalau agak mengembang itu nggak saling lengket ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi satu resep ini aku mendapatkan sekitar 2,5 loyang. Cantik banget hasilnya, rapi banget walaupun kita nggak pakai cetakan tapi bisa menghasilkan cookies yang serapi ini. Langsung aja kita panaskan oven. Nah, ini tadi yang aku bilang jadinya 2,5 loyang ya teman-teman. Oke, lanjut aja kita panggang. Di sini ovennya sudah aku panaskan kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api kecil. Untuk lubang di atas oven aku tutup ya teman-teman. Ini kebetulan raknya cuma ada 2, jadi aku panggang dulu seadanya 2 loyang bagian atas dan bagian bawah. Aku panggang kurang lebih sekitar 50 menit menggunakan api kecil kurang lebih sekitar 130 derajat. Atau nanti disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, di pertengahan jalan sekitar 25 menit setelah dipanggang, kita tukar dulu posisi loyangnya. Dari atas kita pindah ke bawah, dari depan kita putar balik ke belakang. Tujuannya supaya nanti tingkat kematangan dari kuehnya itu bisa merata. Lalu kita lanjut lagi panggang sampai cookiesnya ini benar-benar matang, kecoklatan seperti ini. Ini hasil dari 50 menit setelah dipanggang. Hasilnya cantik banget dan wangi banget, Masya Allah. Setelah diangkat, lanjut aja masukin loyang yang belum dipanggang ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya kastengel yang wanginya luar biasa, wanginya keju banget. Terus ini aku pakai versi ekonomis, hasilnya Masya Allah cantik banget. Walaupun nggak pakai cetakan tapi tetap bisa dapat cookies yang serapi ini. Coba deh kalau dilihat dari depan tuh penampakannya seperti ini, matangnya merata, bagian bawahnya juga nggak gosong-gosong banget ya teman-teman. Tapi sebenarnya tadi olesannya lebih bagus kayaknya pakai minyak sayur deh dibanding pakai susu. Aku kayaknya lebih suka yang pakai minyak sayur. Hasilnya tuh renyah banget, garing banget, dan ini tuh bener-bener keras gitu loh rasanya. Karena tadi kita pakai keju, walaupun pakai keju biasa tapi kita jemur dulu, itu efeknya banget. Jadi hasil dari kastengelnya tuh bener-bener renyah walaupun kita pakai keju yang versi ekonomis. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil 3 toples berukuran 250 gram. Rasanya enak banget, gurih, asinnya dapet banget teman-teman. Ini pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah.
bikin nastar keju yang lumer dan ngeprul banget. Dan aku pakai dua metode pemanggangan. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama siapkan timbangan. Ini aku akan parut dulu keju. Aku pakai mereknya Winchis. Ini ekonomis tapi enak. Kemudian kita akan parut tipis-tipis kejunya. Untuk kejunya ini terserah ya teman-teman mau pakai merek apa aja. Nah selanjutnya ini sudah selesai diparut sebanyak 50 gram. Ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih, lalu kita akan masukkan sebanyak 250 gram margarin. Aku pakai merek Blue Band Cake and Cookies. Kalau teman-teman mau diganti dengan butter, boleh perbandingannya 1:1 ya. Kemudian ada gula halus sebanyak 80 gram, ini gula pasir yang aku haluskan. Kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada yang bergumpal ya. Selanjutnya kita akan aduk kedua bahan ini. Di sini aku menggunakan whisker sampai nanti dia itu creamy. Tidak terlalu lama, sekitar 1-2 menit maksimal, sampai nanti creamy dan pucat seperti ini. Teman-teman juga boleh mengaduknya menggunakan mixer maksimal 1 menit dengan kecepatan yang paling rendah sampai teksturnya creamy dan pucat seperti ini saja ya teman-teman. Jangan terlalu lama soalnya nanti nastarnya bisa luber dan bisa mengembang gitu loh teman-teman. Nah ini teksturnya sudah creamy. Selanjutnya masukkan telur. Aku pakai kuning telur sebanyak 2 butir. Kita masukkan seperti ini dan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ingat ya teman-teman, proses mengadukan margarin, gula, dan juga telur ini tidak boleh terlalu lama supaya nanti kuehnya tetap kokoh pada posisinya dan tidak luber ya. Selanjutnya ini whiskernya kita sisihkan dulu. Kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 15 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena, dan ada 50 gram keju yang tadi sudah kita parut. Kita masukkan semua, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kita aduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan bahan kering terakhir yang terdiri dari 350 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai yang mereknya Kunci Biru. Ini tepungnya aku masukkan secara bertahap supaya nanti proses pengadukannya bisa lebih mudah ya. Lanjut aja kita campur dengan adonan yang pertama sampai tercampur rata. Masukkan lagi sisa tepung terigunya, diaduk lagi. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai tepung terigunya benar-benar menyatu dengan adonannya ya. Nah teman-teman, ini terigunya sudah habis, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini adonannya sudah semakin berat ya teman-teman. Nah di sini aku akan lanjut lagi uleni sebentar saja menggunakan tangan. Tangannya sudah aku lapisi dengan plastik. Nah seperti ini kita lanjut adoni sebentar saja, hanya memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata. Jangan terlalu lama menguleni menggunakan tangan karena tangan kita itu bisa menghantarkan panas ke adonan, nanti menyebabkan kuehnya tidak kokoh dan luber ketika dipanggang. Nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, jadi teksturnya itu halus, lembut, dan juga sudah bisa dipulung ya teman-teman. Ini artinya adonannya sudah siap untuk kita proses. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan sendok takar dengan ukuran 5 ml atau 5 gram. Ini fungsinya supaya nanti adonan itu bisa sama besarnya dan nggak harus ditimbangi satu-satu ya teman-teman. Jadi kita proses aja seperti ini. Nah ini supaya mempersingkat waktu, jadi pertama-tama aku akan bagi adonan per sendok takarnya ini 5 ml atau 5 gram. Jadi nanti kita takar dulu semuanya, baru kita isi dengan selai nanasnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah ini adonannya sudah selesai kita takar. Selanjutnya aku sudah siapkan selai nanas. Untuk resepnya sudah pernah aku bagikan beberapa waktu lalu, kalian bisa cek aja. Dan aku sudah bulat-bulatkan masing-masing sekitar 3 gram pakai sendok takar yang paling kecil, yaitu yang 1 gram. Dan juga siapkan 1 tusuk lidi supaya nanti bisa lebih mudah dalam pengambilan selai nanasnya ya. Nah caranya gampang banget, tinggal ambil 1 adonan tadi, kemudian diisikan dengan selai nanasnya, lalu di rounding atau diputar-putar seperti ini sampai permukaannya nanti benar-benar halus dan juga mulus ya teman-teman. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini, mulus banget hasilnya. Dan kemudian kita langsung aja letakkan di atas loyang. Ini loyangnya tidak aku olesi dengan apapun, tidak diolesi dengan margarin dan juga tidak dilapisi dengan baking paper.
Oke, lanjut lagi. Jadi ambil satu buah adonan, kita pipihkan lalu diisikan dengan selai nanas di bagian tengahnya, kemudian ditutup hingga rapat, lalu di rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Ketika di rounding atau diputar-putar di tangan itu tidak usah terlalu di tangan ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak buyar. Jadi nanti isian selainya itu tetap kokoh bulat gitu. Oke, lanjut aja, kita selesaikan semua adonannya sampai benar-benar selesai. Nah, kita susun di atas loyang ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini aku sudah siapkan 2 butir kuning telur. Aku pakai kuning telur Omega, warnanya super cantik gini, orange-nya menyala banget. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur, kita aduk rata. Nah, supaya nanti kuning telurnya tidak bergumpal, di sini aku akan menyaringnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi proses ini supaya nanti kuning telurnya itu bisa benar-benar halus mulus gitu ketika dioles di atas nastarnya. Kurang lebih nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi halus banget kuning telurnya. Dan di sini aku juga sudah siapkan toppingnya, yaitu ada keju parut. Ini keju yang tadi sama dengan keju yang ditabur di adonan ya. Nah, di sini adonannya aku siapkan dulu 2 loyang. Hasilnya seperti ini, mulus banget teman-teman permukaannya. Selanjutnya ini akan langsung aja kita oles. Di sini aku sudah siapkan kuas yang khusus untuk olesan nastar. Jadi dia kecil, lembut banget. Untuk link pembelian silahkan cek di description box ya. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal dicelupkan saja kuasnya ke dalam kuning telur, lalu olesi setengah permukaan dari nastarnya dengan kuning telur tadi. Kalau misalnya di tempat teman-teman nggak ada telur Omega, teman-teman bisa menggunakan kuning telur biasa ditambahkan dengan beberapa tetes pewarna makanan orange. Jadi nanti dapatnya bisa tetap cantik ya warna kuning telurnya. Ini lanjut aja, kita beri topping di bagian atasnya dengan keju parut. Semakin banyak tentunya akan semakin enak. Kalau bisa yang rapi ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tetap kelihatan cantik. Nah, ini adalah metode yang pertama. Jadi 2 loyang ini aku olesi kuning telur dan juga diberikan keju di atasnya sebelum dipanggang. Jadi proses ini memang nanti akan menghasilkan nastar yang nggak begitu mulus, yaitu nastar yang retak-retak, tapi nggak apa-apa karena aku pengen kejunya ini toppingnya lebih coklat, lebih kering dan lebih crunchy gitu. Oke, langsung aja kita siapkan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan api kecil kurang lebih sekitar 10 menit. Masukkan di loyang atas dan juga loyang bawah. Kita akan oven selama 50 menit dan di 25 menit pertama kita tukar posisi loyangnya. Jadi yang di atas kita pindah ke bawah, yang di depan kita putar ke belakang. Tujuannya supaya nanti tingkat kematangan dari nastarnya itu matang merata ya teman-teman. Untuk pengovenannya di sini aku menggunakan api yang kecil dan lubangnya aku tutup. Kemudian kita lanjutkan lagi di oven sampai matang, kurang lebih totalnya sekitar 50 menit ya. Nah, setelah 50 menit dipanggang, ini kuenya sudah benar-benar matang. Warnanya cantik banget, hasilnya seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi, kalau nastarnya ini diolesi telur di awal sebelum dipanggang, itu hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi dia akan retak. Tapi retaknya itu bisa disamarkan dengan adanya taburan keju di bagian atasnya. Lanjut aja ke metode yang kedua. Di sini sudah aku bulatkan nastarnya, sudah diisi dengan selai nanas. Aku akan langsung oven tanpa diolesi dulu ya teman-teman. Jadi ini masih polosan. Dengan cara yang sama, jadi ovennya sudah dipanaskan dulu sebelumnya, lalu masukkan nastar yang belum dioles apapun. Panggang selama 45 menit sampai 50 menit atau sampai nastarnya ini benar-benar matang. Untuk apinya pakai api kecil, lubangnya ditutup ya teman-teman. Dan di pertengahan jalan ditukar posisi loyangnya supaya matangnya merata. Nah, ini adalah nastar polos yang tadi sudah kita panggang, sudah matang ya teman-teman ini keadaannya, dan bawahnya juga sudah kecoklatan seperti ini. Lanjut aja, kita akan olesi bagian atasnya dengan kuning telur seperti ini sampai merata. Nah, proses ini tuh bisa mendapatkan hasil yang lebih glowing nastarnya dengan kuning telur yang benar-benar glowing gitu dan juga cantik. Cuman menurut aku kekurangannya jadi kejunya itu kurang garing gitu loh teman-teman. Nah, ini nastarnya sudah diolesi dengan kuning telur semua dan juga diberi topping keju. Selanjutnya kita akan panggang kurang lebih sekitar 15-20 menit menggunakan api kecil. Lubangnya dibuka tutupnya.
Kalau misalnya teman-teman pakai 2 loyang, silahkan ditukar supaya nanti matangnya bisa merata. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya. Nastar keju yang lumer banget, ngeju banget, aromanya enak banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain karena ini tuh rasanya bener-bener enak. Dan di sini aku memang benar-benar pakai 2 metode. Jadi ini adalah hasil yang pertama kali dipanggang. Jadi sebelum dipanggang langsung diolesi dengan telur, kuning telur, dan juga diberikan topping keju. Hasilnya seperti ini. Jadi dia memang retak-retak gitu bagian atasnya. Cuman nggak begitu kelihatan kan teman-teman, karena apa? Karena ditutupi dengan kejunya. Jadi tetap cantik dan ini lebih praktis ya. Waktunya juga nggak makan banyak waktu. Dan untuk rasanya ini nggak jauh beda sama nastar dengan metode kedua, enak banget, ngeju banget rasanya. Terus selain nanasnya juga pas, manisnya pas, pokoknya enak banget deh. Nah, ini adalah perbandingan 2 nastar yang dipanggang dengan metode yang berbeda. Yang pertama sebelah kanan itu adalah nastar yang diolesi kuning telur sebelum dipanggang, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah nastar yang diolesi setelah dipanggang. Sebenarnya nggak begitu kelihatan jauh ya, sama-sama cantik, warnanya juga sama-sama cantik. Hanya saja memang kalau yang dipanggang di awal kuning telurnya itu agak pecah nastarnya, tapi nggak apa-apa, bener-bener masih cantik banget teman-teman, dan lebih hemat waktu sih kalau diolesi kuning telur di awal. Untuk teksturnya lembut banget, ngeprul, dan ini lumer teman-teman. Pokoknya gimana ya, bersatu dengan sempurna gitu antara lembut kulitnya nastar sama isiannya yang manisnya pas, ada asemnya, ada manisnya, pokoknya lengkap. Dan tampilannya cantik banget, bener-bener layak jual ya teman-teman. Rasanya enak banget, pokoknya ini recommended untuk teman-teman coba di rumah. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 2 toples ukuran 500 gram dengan isian yang super padat seperti ini. Ini sebenarnya bisa dijadikan sekitar 2,5 toples atau 3 toples bahkan. Apalagi kalau per nastarnya teman-teman baluri lagi dengan paper cup yang warna hitam. Pokoknya cantik banget, enak banget, dan recommended. Ini namanya sagu keju pandan dan kali ini aku bikin yang versi ekonomis. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama di sini aku sudah siapkan 160 gram keju. Aku pakai yang mereknya seperti yang ada di video ya teman-teman. Kemudian ini kita parut. Nah, keju yang sudah diparut ini akan kita simpan kurang lebih sekitar 1-2 jam. Boleh disimpan di dalam kulkas, boleh juga diangin-anginkan supaya nanti kejunya ini bisa lebih kering dan lebih kriuk ketika dipanggang ya teman-teman. Untuk tepungnya di sini aku pakai tepung tapioka. Untuk yang lebih premium teman-teman bisa pakai tepung sagu ya. Untuk beratnya sekitar 580 gram. Ini kita lebihkan dari takaran biasanya supaya nanti ketika sudah disangrai itu beratnya tidak terlalu menyusut. Langkah selanjutnya kita siapkan wajan, kita masukkan tepung tapioka yang tadi sudah kita timbang, dan ini akan kita sangrai ya teman-teman menggunakan api sedang. Kita hidupkan dulu kompornya dan masukkan juga beberapa potong daun pandan supaya nanti aromanya bisa lebih wangi dan enak gitu ya. Di sini aku pakai 2 lembar daun pandan, kemudian ini akan kita sangrai kurang lebih sekitar 10 menit atau sampai tekstur dari tepung tapiokanya ini bisa lebih ringan. Setelah disangrai beberapa saat, teksturnya sudah mulai ringan, bisa dilihat sendiri perbedaannya di sebelum dan sesudah ya teman-teman. Ini adukannya bisa lebih ringan. Nah, tandanya sudah siap atau belum tepung tapiokanya ini, daun pandannya sudah kering seperti ini. Kalau sudah diremas terus dia sudah hancur, artinya tepung tapiokanya sudah siap untuk digunakan. Tepung ini akan kita biarkan sampai suhu ruang atau sampai benar-benar dingin supaya nanti kue yang kita buat itu tidak melebar ya teman-teman. Oke, lanjut, siapkan wadah bersih, kemudian kita masukkan 250 gram margarin. Aku pakai yang mereknya Blue Band Cake and Cookies, boleh di mix dengan butter atau terserah teman-teman aja pakai merek apa. Kemudian tambahkan juga dengan gula halus sebanyak 190 gram. Ini aku pakai gula pasir yang dihaluskan. Kemudian kedua bahan ini akan kita aduk sampai nanti kita mendapatkan tekstur yang creamy. Jangan terlalu lama, itu adalah salah satu tips supaya nanti kuahnya juga tidak melebar dan tetap kokoh. Jadi kita aduknya sampai creamy saja, sampai tercampur rata seperti ini. Jadi benar-benar sebentar banget ya teman-teman waktunya. Kalau sudah mendapatkan tekstur yang seperti ini, kita masukkan sekitar 2 butir kuning telur. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Pokoknya kuncinya semuanya harus cepat ya teman-teman, nggak boleh terlalu lama.
supaya sagu keju yang nanti kita buat itu bisa kokoh dianya. Dan ini sudah tercampur rata, selanjutnya kita akan masukkan bahan cair yaitu santan kental. Aku pakai takarannya 75 ml. Kita masukkan semua seperti ini dan tambahkan dengan 1 sendok makan pasta pandan. Di tahapan ini teman-teman juga langsung bisa memasukkan keju parut yang sudah diangin-anginkan ya. Tapi ini nanti kejunya aku masukkan di belakang. Kita campur dulu semua bahannya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, barulah kita masukkan tepung tapioka atau tepung sagu yang sudah dingin. Benar-benar sudah dingin ya teman-teman. Ini wajib banget supaya nanti kuahnya bisa tetap kokoh. Kita masukkan dulu secara bertahap supaya proses pengadukannya bisa lebih mudah. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku nantinya. Terima kasih. Nah, setelah selesai pengadukan yang pertama, lalu masukkan sisa dari tepung sagu atau tepung tapiokanya. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Nah, ini tadi aku lupa banget masukin kejunya di bagian awal, jadi kita masukkan saja keju parut yang sudah diangin-anginkan sekarang, lalu kita campur adonannya sampai benar-benar tercampur rata. Sebenarnya di proses ini teman-teman boleh nguleni pakai tangan, cuman kalau diuleni pakai tangan terlalu lama nanti bisa menyebabkan adonannya jadi panas dan juga bisa membuat kue yang kita panggang nanti jadi meleber. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya siapkan plastik segitiga. Kemudian tipsnya supaya lebih mudah dalam proses pencetakan, itu kita masukkan adonan sedikit saja teman-teman, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi nanti bisa lebih mudah saat proses dipencetnya itu lebih mudah gitu ya. Untuk speednya aku pakai yang tipenya seperti ini beli di online shop banyak banget dan murah. Kemudian kita masukkan speednya ke dalam plastik segitiga yang baru, lalu dipotong ujungnya seperti ini. Jadi kita pakai plastik segitiganya itu double ya teman-teman, supaya nanti dia nggak mudah robek atau nggak mudah jebol waktu kita proses mencetaknya nanti. Jadi seperti inilah kira-kira hasilnya sebelum kita proses pencetakan. Nah, selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang yang sudah aku alasi dengan baking paper. Tujuannya nanti supaya kue yang sudah matang itu nggak lengket ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat lagi, gampang banget prosesnya dia. Asal tadi teman-teman pakai tips yang aku sebutkan di awal ya. Jadi isi adonannya itu nggak perlu banyak-banyak. Terus kita pakai double plastik segitiga atau piping bag. Nah, kalau sudah selesai dicetak, lalu kita beri parutan keju di bagian atasnya supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik. Oke, ini udah jadi 2 loyang, sementara segini dulu. Hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman warna dan juga hiasan dari keju taburnya. Sebelumnya aku sudah panaskan oven kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api kecil dan lubang bagian atas aku tutup. Kita masukkan 2 loyang dulu, aku letakkan di loyang paling bawah dan loyang paling atas. Dan ini akan kita panggang totalnya sekitar 40 menit menggunakan api kecil dengan lubang bagian atas ditutup ya. Setelah dipanggang 20 menit pertama, ini kita akan tukar dan putar posisi loyangnya. Jadi yang di atas kita pindahkan ke rak bawah, begitu juga posisi loyang di depan kita putar ke belakang. Ini tujuannya supaya kematangan dari kue keringnya ini bisa merata ya teman-teman. Karena kan kalau pakai oven tangkring atau oven kompor ini dia nggak ada suhu atas bawahnya, jadi kita harus lakukan metode ini supaya matangnya bisa sempurna. Nah, kalau posisi loyangnya sudah kita tukar seperti ini, lanjut aja kita panggang sampai kuehnya matang atau kurang lebih sekitar 20 menit lagi sampai kuehnya ini bawahnya kecoklatan dan sudah berubah warnanya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya sagu keju pandan versi ekonomis yang sudah jadi. Hasilnya cantik banget, tetap kokoh, dia nggak meleber ya teman-teman. Cantik banget, dia nggak gosong, nggak lengket sama sekali karena kita pakai baking paper. Bagian bawahnya juga matang kecoklatan. Ini pas banget menurut aku. Dan teksturnya bener-bener lumer, dia seperti ini. Pokoknya ini kue favorit deh. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil yang lumayan banyak banget. Seperti yang teman-teman lihat di video, ini ada 7 toples ukuran 250 gram. Banyak banget ya teman-teman. Untuk rasanya jangan ditanya deh, pokoknya ini enak banget, gurih dari kejunya, terus juga kejunya itu teksturnya keras-keras gitu loh teman-teman. Terus waktu dimasukin mulut, dia ini lumer, enak banget pokoknya, manisnya juga pas.
Pertama, di sini aku sudah siapkan 250 gram kacang tanah. Nah, teman-teman seharusnya kacang ini pakai yang ada kulitnya ya. Kayaknya lebih enak, tapi di sini aku pakai yang sudah tidak ada kulitnya. Nah, ini kita akan sangrai menggunakan api yang paling kecil sampai dia berubah warna jadi kecoklatan. Terus diaduk ya teman-teman supaya matangnya merata dan tidak hangus bagian bawahnya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, artinya kacangnya sudah matang dan ini akan kita dinginkan dulu ya, teman-teman. Nah, kacang yang sudah dingin ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender atau misal teman-teman boleh ditumbuk sesuai dengan selera aja. Kalau sudah halus kira-kira seperti ini hasilnya, kita sisihkan dulu ya. Nah, siapkan mangkok besar, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu segitiga biru atau protein sedang ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga dengan 250 gram gula halus. Dan tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini opsional, boleh ditambah boleh enggak. Ini tambahkan setengah sendok teh vanila cair atau vanili bubuk. Kemudian masukkan tadi kacang yang kita sudah haluskan. Aduk bahan-bahan kering ini sampai semuanya tercampur rata. Kurang lebih hasilnya seperti ini kalau sudah tercampur ya teman-teman. Sekarang kita akan tambahkan minyak sayur sebanyak 300 ml. Ini kita masukkan semuanya, kemudian kita aduk. Boleh langsung pakai tangan, boleh pakai spatula dulu. Nah, di sini aku aduk lagi menggunakan spatula sampai nanti adonannya terasa lebih berat dan sudah tidak bisa dibantu aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Adonannya sudah terasa berat, maka sekarang aku akan menguleni adonan ini menggunakan tangan yang tentunya sudah bersih. Kita uleni sampai adonan ini menjadi satu dan juga kalis. Membuat kue kacang ini menurutku adalah hal yang paling mudah. Karena apa? Kalau misalnya adonannya terlalu kaku tinggal ditambahin minyak, kalau adonannya terlalu lembek tinggal ditambahin terigu. Gampang banget. Dan tidak seperti kebanyakan kue kering yang lainnya, ini boleh diuleni selama apapun tidak merubah tekstur ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasil adonannya seperti ini. Kemudian kita siapkan loyang dulu. Loyangnya ini supaya tidak lengket diolesi dengan minyak tipis-tipis. Dan cetakannya di sini aku menggunakan cetakan jadul yang bentuknya love seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah boleh pakai cetakan yang modelnya seperti apa. Disesuaikan aja dengan yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya aku juga siapkan plastik. Ini berfungsi untuk menghaluskan atau meratakan adonan supaya nanti tidak lengket ya teman-teman. Masukkan secukupnya adonan ke dalam plastik, kemudian kita akan haluskan menggunakan rolling pin seperti ini. Sampai nanti kita mendapatkan adonan dengan bagian yang rata dan ketebalan yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kira-kira segini hasilnya sudah cukup. Selanjutnya kita akan cetak. Ini cetakannya tadi aku olesi dulu dengan tepung terigu ya teman-teman supaya tidak begitu lengket. Nah, ini dia hasilnya. Jadi sudah terbentuk cetakan hasilnya love ya teman-teman. Hasil dari adonan yang sudah dicetak kita pindahkan ke dalam loyang seperti ini dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Kira-kira seperti ini, gampang banget. Kalau sudah menemukan tekstur yang pas dari adonannya, itu pasti terasa mudah sekali. Nah, kalau sudah ketemu tekstur atau konsistensi adonan yang pas, itu nanti semuanya akan terasa lebih mudah. Contohnya seperti ini, adonannya nempel di cetakan, jadi lebih mudah untuk kita pindahkan ke atas loyang. Seperti yang aku bilang tadi, bikin kue kacang itu gampang banget karena berbeda dari kue lain yang kalau diuleni lama tidak masalah sama sekali. Terus kalau misalnya teksturnya terlalu kering bisa ditambahkan minyak, tapi kalau terlalu basah tinggal ditambahin terigu. Gampang kan? Oke, ini adonannya sudah selesai aku cetak sebanyak 3 loyang, masih ada sisa adonan karena loyangnya nggak cukup ya teman-teman. Jadi ketiga loyang ini penuh dan akan kita beri olesan. Untuk olesan dan taburannya aku pakai wijen putih untuk takarannya secukupnya aja. Kemudian ada 2 kuning telur, aku pakai telur omega dan juga ditambah dengan 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan oleskan di atasnya. Olesi seluruh permukaan kuehnya dengan menggunakan telur. Boleh sekali, boleh 2 kali, tergantung keinginan teman-teman semua. Nah, di sini aku hanya sekali karena telurnya ini sudah tebal ya teman-teman, aku olesinya. Kemudian setelah 2 baris kita olesi dengan telur, ditaburi lagi dengan wijen. Kenapa nggak semua diolesi dulu baru ditaburi? Karena telur ini rentan kering ya teman-teman. Jadi kalau sudah kering nanti wijennya tidak bisa nempel.
Nah, ini sudah mau selesai, diolesi lagi telurnya. Kalau sudah, kita taburi lagi dengan wijen secukupnya. Oke, ini udah selesai ditaburi dengan wijen dan juga diolesi dengan telur. Aku pakai 2 loyang dulu. Di tahap ini teman-teman sudah harus memanaskan oven kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Nah, ini 2 loyangnya sudah jadi dan sudah rapi seperti ini. Kita masukkan ke dalam oven di rak yang paling bawah dan juga paling atas. Dan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil atau sekitar 150 derajat, disesuaikan saja dengan oven teman-teman di rumah. Oke, sekarang kita akan tunggu kuehnya sampai matang dan lubang bagian atas oven kita buka seperti ini atau nanti disesuaikan aja dengan oven teman-teman di rumah. Kira-kira setelah 20 menit pertama kita akan tukar posisi loyang dari bawah ke atas dan diputar juga dari depan ke belakang. Jadi kita tukar semua posisinya supaya nanti matangnya bisa merata. Nah, ini setelah 40 menit dipanggang, kuehnya sudah matang. Jadi bisa 40 menit, bisa lebih waktunya, tidak selalu sama karena setiap oven beda, jadi disesuaikan aja dengan oven teman-teman di rumah. Selanjutnya aku masukkan lagi loyang yang kedua. Ini karena tidak ada loyang yang panjang, jadi aku pakai loyang yang kecil. Udah deh, jadi ini dia hasilnya. Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget, bentuknya love masih sama, masih kokoh karena tidak hancur sama sekali ya teman-teman. Dan bagian bawahnya juga matang merata, tidak hangus. Jadi ini mantep banget, recommended banget resepnya. Di bagian atasnya ini telurnya matang secara sempurna dan warnanya cantik banget. Wijennya juga menempel dengan sempurna dan rasanya enak banget. Nah, itu tadi tangannya Mika karena dia juga pengen ikut syuting. Udah deh, jadi ini dia hasilnya. Jadi satu resep ini dengan menggunakan takaran terigu 500 gram atau setengah kilo, aku mendapatkan hasil sebanyak ini. 3 toples berukuran 500 gram. Jadi sangat banyak ya teman-teman hasilnya dan cantik-cantik, tidak ada yang terluka dan tidak ada yang remuk sama sekali. Tuh, lihat deh, cantik banget ya, bentuknya love, kokoh, tidak hancur, tidak remuk, dan di bagian bawahnya juga matang merata, tidak hangus sama sekali karena tadi kita pakai api kecil. Untuk teksturnya dia renyah tapi kokoh, tidak mudah remuk. Nih bisa teman-teman lihat ya, jadi hasilnya enak banget deh dan juga teksturnya lembut. Seperti ini kira-kira. Kalau ditimbang, kira-kira semua hasil kue ini adalah sekitar 1400 gram atau 1,4 kilo. Hasilnya banyak banget dan cantik banget seperti ini. Pokoknya resepnya sangat recommended. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.